sepakat penelitian itu dilakukan dalam konteks perbaikan sistem administratif khususnya pemilihan presiden misalnya atau pemilihan pejabat-pejabat. Saya sepakat untuk itu, tetapi ya di dalam konteks pembuktian kasus ini justru itu menguatkan ya kepada Pak Jokowi, karena kita semua tahu bahwa ketika ijazah itu dilegalisir berarti ini yang umum ya. Ada aslinya, diakui. Ya, apalagi ada stempel UGM. Itu saya mengulang lagi, ya beliau Bang Nasrullah dari UI, ya apakah selevel itu UGM, ya mengatakan berulang-ulang ini alumni saya, benar dia ijazahnya asli saya keluarin, termasuk dekannya, apakah sehina itu kampus sebesar UGM. Nah, ini interupsi pemirsa, kita langsung saja mendengarkan respon dari Bang Freddy Damanik tadi terkait dengan tanggapan Bang Nasrullah, Bang. Bang Nasrullah ini seorang akademisi. Ya, ketika bicara penelitian, bicara riset, beliau ini paham. Jadi apakah Bang yang dilakukan oleh Roy Suryo Rismontiva ini, ya, yang kalau saya katakan tadi dengan dasar kebencian itu, ya, tapi mengatasnamakan riset, ya, yang dia ambil itu katakanlah dokumen dari medsos itu, kemudian dengan dasar kebencian dia bilang ini palsu 1000. Apakah begitu penelitian, Bang? Abang kan orang akademisi nih, ya. Praktisi juga ya, Bang, ya, banyak jadi lawyer. Apakah kita tidak perlu menjaga rasionalitas moral publik? Apakah kita tidak perlu menjaga UGM yang mengeluarkan di sini? Ya, apakah begitu gampangnya Republik ini, ya, dikacaukan? Ya, UGM-nya ada KPU-nya di situ, ada Bareskrimnya. Apakah segampang itu Republik ini porak-porandanya? Ini rasionalitas publik harus kita bangun ini, gitu loh. Ini memang teroris ini memang merusak moral, merusak nalar publik. Itulah kenapa kami memang, ya, bukan karena kebencian terhadap mereka, tetapi memang mereka merusak ini. Makanya kami minta ditahan, tetapi kami hargain. Sekali lagi kami hargain Polda Metro, mereka mempunyai strategi tentunya di dalam proses ini kenapa tidak menahan, ya. Walaupun nanti kami akan tetap mendorong, ya, agar, tetapi pada waktunya kami percaya, ya, kami percaya apakah nanti di proses penuntutan, ditahan, apakah di pengadilan, tadi pada saatnya mereka ini memang harus ditahan karena memang merusak moral bangsa. Bang, masuk Anda tadi membuat kekacauan, begitu artinya? Kegaduhan. Kegaduhan. Bang, menurut Anda seperti apa? Ya, begini, saya sependapat dengan Damanik bahwa kalau Anda melakukan sesuatu dengan menyatakan ini saintifik berarti ilmiah, maka Anda harus memenuhi standar-standar saintifik tersebut. Nah, saya tidak mau menguji standar-standar saintifik tersebut dengan emosional yang tidak punya data dan tidak punya kemampuan untuk melakukan analisis. Karena bisa sesat, nanti bisa terjebak kepada suka tidak suka. Ya, misalnya mohon maaf, dengan statement yang disampaikan oleh Adinda Damanik tadi, terlihat itu suka tidak suka, emosional, harus ditahan. Jadi hukum sebenarnya kami yang bergerak di dalam praktisi hukum. Tadi katanya karena menimbulkan kegaduhan, Bang. Ya, kegaduhan. Pasal kegaduhan itu pasal 160 KUHP. Sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pasal itu terkait delik material. Delik material, bukan delik formil, bukan hanya sekedar. Tapi maka, ada ya di tersangka klaster pertama pasal 160 itu? Ada. Nah, kemudian maka dalam konteks delik material harus merujuk kepada akibat yang ditimbulkan. Bukan adanya kegaduhan itu. Kegaduhannya itu harus dilihat rincian dari pasal 180. Apa bentuk rinciannya? Timbul tidak? Kalau tidak ada, maka tidak terpenuhi syarat delik material. Maka bukan kata kegaduhannya, tapi kata kegaduhan itu diurai. Bukan makna gaduh seperti ramai dibicarakan oleh publik. Kalau ramai dibicarakan oleh publik, maka nanti kita tidak ada lagi yang berani melakukan kritisi
kritisi tersebut nanti takut gaduh nanti, takut saya demokrasi dan begitu ya? Ya, bukan, itu bukan demokrasi. Nah, kegaduhan di situ ada upaya provokasi, misalnya melakukan bla 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 bla. Ada uraiannya. Kalau saya mau, tadi terlalu teknis. Tapi kalau saya buka. Bawa buku ya? Kalau saya buka nanti rumusan apa bentuk kegaduhan ada di sini. Tapi nggak itu kan istilahnya nggak ruangnya, bukan ruangnya. Oke, Bang Ade tanggapannya. Jadi gini, bukti nyata kegaduhan itu yang dimaksud mungkin Pak Dokter. Jadi gini, ada ya, ini nih kalau gitu bicara cepet deh ya. Iya Bang. Didatanginya rumahnya Bapak Insinyur Joko Widodo ya, dengan didatangin bukan 1 bis. Kalau orang bertamu itu 1 mobil cukup, ini 3 bis. Membawa rombongan gantung Jokowi, tetangga semua menjadi resah. Ya kan, bahkan ada yang mengatakan kalau bisa gantung bakar Jokowi. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua, terjadi pro dan kontra di masyarakat. Di Malang Raya dibakar fotonya yang namanya Roy Suryo CS oleh pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo, yang kami pun berusaha untuk menenangkan mereka untuk tidak melakukan dampak yang dimaksud Prof tadi. Ada usaha dari Pradi dan juga Projo? Ada dong, semua relawan ya itu ke Pradi Bersatu bertanya, ini kapan Bang, ini kita aksi aja Bang, tapi tadi saya tidak bisa larang lagi dan saya tidak bisa suruh gitu loh. Tapi kata Bang Nasrullah tadi harus ada terkait dengan provokasi yang terjadi. Ya, ini sudah terjadi pembakaran itu, dikit lagi mau nunggu orang benjol dulu baru diproses. Mau nunggu bakar-bakaran dulu baru diproses. Ini yang terjadi, ada dampak nyatanya gitu loh. Nah, itu Tapi tadi Anda katakan di segmen sebelumnya Anda katakan harus ada fairness begitu. Jadi kenapa harus fokusnya di Jokowi terus? Iya, jadi memang gini Mbak ya, saya memperhatikan ini kalau nggak ditahan, ini repot Republik ini, percaya deh. Ini bakal ada gonggong nih, lagi nih, ya. Nah, tetapi apapun itu, kami menghormati seperti Bang Damanik katakan. Sebentar Bang, berarti ada indikasi dipaksakan ditahan dong Bang? Bukan dipaksakan, memang sudah harus ditahan, sudah memenuhi, dapat ditahan. Orang pasalnya juga yang diterapkan kan dapat bila kebenaran, ada profnya di sini. Emang bisa kita paksa-paksa penyidik itu? Kalau saya mau perkara begini 2 bulan kali kelar kali kalau mau saya, tapi kan nyatanya 7 bulan. 7 bulan. Saya nggak ada paksa-paksa di sini. Oh gitu ya Bang Freddy. Oke, Bang Nasrullah, tadi Anda dari awal sepertinya mengatakan bahwa Anda seperti mempertanyakan independensi dari pihak kepolisian, Bang. Saya tidak mempertanyakan independensi pihak kepolisian. Yang saya sampaikan adalah kalau memang benar ini mau ditarik ke ranah hukum, maka proses hukum pidananya, bukan perdatanya, harus dilakukan setelah ada pergantian pimpinan-pimpinan penegak hukum yang diangkat oleh Pak Jokowi selama beliau presiden. Setelah itu, karena begini, ini ada asumsi di publik, yang sedemikian rupa bahwa lembaga-lembaga penegak hukum sekarang masih tinggi kesetiaannya kepada Pak Jokowi. Ini asumsi publik loh. Saya hanya merekap kebenaran asumsi apa yang saya sampaikan. Ini belum tentu benar. Saya membaca begitu banyak tulisan-tulisan seperti itu. Ini Bapak Insinyur Joko Widodo masih memiliki public trust. Kenapa? Ya, Jalan Sumber Solo itu dari Senin sampai Jumat masih banyak manusia datang ke sana. Itulah lawan-lawan politik yang ditakutkan bahwa kok udah landing masih disayang oleh rakyat. Itu persoalannya. Satu lagi saya merespon begitu. Ya, silakan Bang Freddy. Untuk membantah ini. Bukan hanya Pak Joko Widodo, kalau mau di versi beliau itu masih ada pejabat di seluruh Republik ini eselon 3, 4, 5 masih banyak kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini anaknya Wapres. Saya bilang tadi, 2 bulan kelar. Nyatanya ini 7 bulan. Gitu loh. Jadi jangan tidak dibangun narasi-narasi. Ya, hari ini memang ini proses penegakan hukum. Mari kita hargain. Ini mata publik semua melihat.
Apakah mungkin, ya apalagi di tengah ini, mau apa ini nama reformasi polisi, apakah mungkin berani penyidik yang melakukan penyimpangan dengan gaya Roy Suryo yang begitu, hantam sana hantam sini? Oke, Bang Freddy, tahan dulu. Saya mau dengar dari Bang Bona. Katanya Pak Jokowi ini masih punya kepercayaan publik yang cukup kuat hingga saat ini. Menurut Anda? Nah, saya kan selaku orang ilmiah harus bertanya itu data dari mana? Nah, datanya dari mana, Bang? Surveinya ilmiah. Terus dikasih tahu nggak kapan surveinya? Bang Bona yang ganteng. Pertanyaannya Bang Bona apa? datang ke Jalan Sumber hari Senin sampai Jumat. Lihat manusia di situ. Itu Gimana, manusia Bang? semua Itu sampling, Bang. Perbedaan data dan fakta seperti apa, Itu Bang? fakta. Bukan, fakta ini kita 280 juta penduduk kita. Kalau ditanya 2-3 orang juga samplingnya kan harus benar. Surveinya juga harus benar. Survei itu, Bang, aslinya survei itu, Bang, harus terpampang. Apa yang ditanya? Survei lah juga. Deviasinya berapa? Tandingan. Errornya marginnya berapa? Jadi gitu loh, Bang Bona. Survei itu nggak boleh dijual sembarangan. Bang Bona gini aja deh, kita berangkat aja lah ke Solo deh, biar lihat deh sendiri. Sekarang biar lihat gitu loh. Bukan orang Solo aja penduduk Itu Indonesia, Bang. Bentar. Iya, sebentar kita dengar dulu. Bukan cuma dari rakyat Solo, Bang. Abang boleh lihat itu dari mana-mana tuh datang tuh, Bang. Latihan jadi host ya. Ya silakan disurvei. Baik, Bang, coba tadi Abang bicara soal data. Jadi begini, apa ya? Kalau mau bicara tentang data, itu ada namanya teknik sampling. Apakah jangan-jangan disurvei adalah purpose sampling? Orang-orang yang hanya penggemar Bapak Jokowi. Ya pasti jawabannya pasti 100% setuju dong. Ya, tapi pemenangnya harus dicari sampling yang benar-benar mewakili populasi. Kalau kita belajar ya teknik sampling, harus populasi dong diambil. Tanya dong kita, tanya yang lain, jangan hanya sekitar Projo, ya kan? Sekitar pembela-pembela beliau, sekitar orang-orang yang punya afiliasi dulu berjasa ke beliau, pasti errornya tinggi. Seperti itu. Bang, Anda sebagai ya bagian dari pendukung Jokowi, Bapak Jokowi begitu ya, yang punya kepercayaan tinggi. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Tadi Anda sempat menyebutkan di awal, jangan hanya Jokowi saja yang diperiksa. Iya dong, kan tadi sudah dikatakan, katanya tadi saya cuma konsen ke Pak Jokowi, tahu-taunya di Andri juga, presiden yang lain juga nggak dikasih. Nah itu kan temuan-temuan narasi yang dibangun oleh Bang Bona ini seolah-olah hanya Pak Jokowi saja. Fair. Tidak, Bang. Fair. Tidak. Gitu. Aku tidak bangun narasi itu. Loh, kan tadi katanya aku cuma konsentrasi nih satu nih. Karena gini, Bang. Gitu itu menembak ya. Karena gini. Memang penelitian yang baik itu adalah fokus, jangan terlalu banyak masalahnya. Saat ini fokusku adalah Jokowi's case. Tetapi kalau nanti kedepannya pasti bahwa kemudian akan ke yang lain. Ada juga di situ presiden yang lain. Kedepannya aku akan tanya ijazah Gibran. Kedepannya aku akan tanya ijazah presiden yang lain. Kedepannya tentu ini berangkat dari seperti kata Pak Dr. Nasrullah, harus ada dasarnya. Kalau ternyata isu penelitian yang baik adalah punya latar belakang masalah yang kuat. Latar belakang selaku orang publik pasti adalah ketika ada masalah di publik itu latar belakang yang kuat. Ketika ada ada tanda-tanda ini bermasalah ya aku teliti dong. Seperti itu. Nanti pasti aku jamin Bang Ade pasti ku teliti. Tapi tunggu dulu, aku dapat role model untuk satu kasus. Nanti ini akan ku sampai ku ikutin. Pasti kesuksesan itu akan berulang kalau metodologinya benar. Seperti itu. Tanggapannya Bang Freddy? Ya, jadi konteksnya penelitian Bung Bona ini sebetulnya secara korelasi langsung tidak ada dengan kasus fitnah pencemaran nama baik ini. Saya sepakat penelitian itu dilakukan dalam konteks perbaikan sistem administratif khususnya pemilihan presiden misalnya atau pemilihan pejabat-pejabat. Saya sepakat untuk itu, tetapi ya di dalam konteks pembuktian kasus ini justru itu menguatkan ya kepada Pak Jokowi, karena kita semua tahu bahwa ketika ijazah itu dilegalisir berarti ini yang umum ya, ada aslinya diakui ya, apalagi ada stempel UGM. Itu saya mengulang lagi ya, beliau Bang Nasrullah dari UI ya, apakah selevel itu UGM ya mengatakan berulang-ulang ini alumni saya, benar dia ijazahnya asli, saya keluarin, termasuk dekannya. Apakah sehina itu kampus
sebesar UGM. Nah, Oke, itu yang baik. saya bilang tadi, rasionalitas publik Oke. ini harus kita jaga. Oke, Ya, Bang Freddy, gitu kita loh. tahan. Kita kembali ke tersangka Roy Suryo CS, Bang. Tadi katanya ancaman 12 tahun. Kalau Anda kesimpulannya seperti apa? Apakah ini akan terus berjalan lama atau akan segera diselesaikan oleh pihak kepolisian? Kalau saya dalam suatu proses hukum selalu menggunakan asumsi lebih cepat lebih baik agar tidak melebar kemana-mana. Namun tidak boleh cepat-cepat itu sekedar mengejar target yang nantinya kebenaran dan keadilan tersayatkan. Nah, masalahnya Oke. adalah Singkat saja, Bang. penting terakhir. sekali Oke. jangan penegakan hukum ini tidak bermoral. Penegakan hukum harus didasarkan pada standar moral yang sangat tinggi Baik, dan penegakan jangan hukum juga harus didasarkan dalam dengan rangka standar meredam. moral yang tinggi. Baik. Terima kasih kalau begitu abang-abang semuanya sudah hadir di interupsi pada malam hari ini. Boleh tepuk tangan dulu Udah dong. selesai nih? Udah selesai. Kita sudah selesai. Aduh. Dan pemirsa, ragam pendapat boleh berdebat, tetapi kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Apakah polemik ijazah Jokowi akan menambah episode baru atau berakhir hanya sampai penetapan tersangka? Saya Ainur Fos, terima kasih dan sampai jumpa.